Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sahabat dengan podcast catatan Kamarudin. Beberapa pekan lagi kita akan kedatangan bulan yang agung, yaitu bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Jika tidak ada halangan, 1 Ramadan akan bertepatan dengan tanggal 2 April tahun 2022 Masehi. Kita semua pasti sudah melakukan banyak sekali persiapan untuk menyambut kedatangan bulan yang agung, yaitu bulan suci Ramadan. Baik itu persiapan secara pribadi atau individual, persiapan di keluarga, persiapan di komunitas, misalnya di jamaah masjid atau di organisasi-organisasi keagamaan kita masing-masing. Tidak ada penyambutan yang luar biasa melebihi penyambutan yang dilakukan oleh umat manusia terhadap kedatangan bulan suci Ramadan. Tidak ada tamu yang paling agung melebihi bulan suci Ramadan. Itu terlihat dari sejumlah persiapan yang dilakukan oleh orang-orang di seluruh dunia. Hanya ketika menyambut bulan Ramadan, orang-orang akan membersihkan dirinya dengan berbagai macam cara. Di Indonesia misalnya, kita melihat banyak sekali ritual-ritual adat yang dilakukan oleh masyarakat yang sebenarnya dinisbahkan untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Misalnya ritual mandi di sungai, ritual membersihkan diri dengan air yang diambil dari sumber mata air tertentu, dengan rapalan doa-doa tertentu, dengan ritual-ritual yang memiliki tata aturan yang diwariskan secara turun-temurun. Itu contoh bagaimana masyarakat Muslim Indonesia menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Kedatangan bulan suci Ramadan juga biasa disambut dengan melakukan pembersihan, baik itu pembersihan rumah maupun pembersihan lingkungan, dan lebih khusus lagi pembersihan tempat-tempat ibadah, masjid, musola, langgar, dan sebagainya. Itu semua dilakukan sekali lagi untuk menciptakan kondisi, atau istilah orang cipta kondisi dalam rangka menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Tapi kita jangan lupa bahwa ada satu penyambutan yang mestinya tidak boleh pernah kita tinggalkan, yaitu mempersiapkan jiwa kita, mempersiapkan mental kita, mempersiapkan spiritual kita untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Saya ingin mengingatkan bagian ini karena banyak kita yang menghabiskan sumber daya untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan pada aspek yang sifatnya fisik saja, tetapi melupakan aspek yang sifatnya psikologis, sifatnya batin, sifatnya kejiwaan. Padahal itu menurut saya tidak kalah pentingnya dengan yang pertama tadi. Nah, sejak 2 bulan sebelumnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebenarnya sudah menciptakan kondisi. Misalnya di bulan Sya'ban itu kita sudah diajarkan doa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita di dalam melewati bulan Sya'ban, melewati bulan Rajab, dan kemudian kita disampaikan agar bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, 28 hari atau 29 hari kali 2 atau 2 bulan sebelum masuk bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan kita untuk mempersiapkan batin kita dengan cara doa itu tadi. Nah, doa itu tentu saja tidak semata dilafalkan, tidak semata dipanjatkan, tidak semata diucapkan, tidak semata dizikirkan, tetapi menurut saya memang harus diikuti dengan langkah-langkah nyata. Nah, banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan spiritual kita, jiwa, mental, batin kita untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah, ini catatan dari saya, yang pertama adalah mari kita mempersiapkan diri kita untuk mengikis jiwa konsumerisme yang
tumbuh subur di dalam diri kita selama setahun sejak kita ditinggalkan bulan Ramadan tahun sebelumnya. Jiwa konsumerisme kita ini adalah sesuatu yang tumbuh secara alami dan kadang dipupuk dengan situasi yang ada di sekitar kita, dipupuk dengan pasar, dipupuk oleh pasar, dipupuk oleh iklan, dipupuk oleh program-program televisi, dan pupuk itu kemudian menumbuh suburkan mental konsumerisme yang memang sudah punya bibit di dalam jiwa kita. Manusia itu di dalam Al-Quran Allah juga sudah katakan bahwa manusia itu memang pada dasarnya senang kepada hal-hal yang bersifat fisik. Misalnya Al-Quran menggambarkan manusia itu senang kepada perhiasan, senang kepada kuda tunggangan, memiliki hasrat yang besar kepada perempuan, kemudian senang mengumpul-ngumpulkan dan menumpuk-numpuk harta, kekayaan. Nah, secara potensial itu ada di dalam diri kita. Nah, iklan, program televisi, program-program belanja dengan berbagai iming-iming kemudahan, diskon, dan lain-lain itu kemudian menjadi pupuk bagi suburnya jiwa konsumerisme. Nah, 2 bulan menyambut kedatangan bulan Ramadan, itu yang sebaiknya pertama kita coba hapus di dalam jiwa kita. Karena Ramadan ini nanti kita akan diperhadapkan bulan-bulan di mana jiwa konsumerisme kita itu dimatikan habis-habisan. Kita diminta untuk mengurangi konsumsi makan, kita diminta untuk mengurangi konsumsi bepergian, kita diminta untuk mengurangi hal-hal yang sifatnya pemuasan badani. Nah, itu yang pertama. Kalau bisa kita lakukan ini, insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan dengan tenang, sebagaimana yang diinginkan oleh ajaran agama kita, ajaran agama Islam. Dan yang kedua, yang sebaiknya kita lakukan adalah memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Hubungan kita dengan sesama manusia itu sangat mempengaruhi batin kita, sangat mempengaruhi jiwa kita, bahkan sangat mempengaruhi kualitas spiritualisme kita. Saya sendiri misalnya merasakan bagaimana doa-doa saya terasa hambar, ibadah saya terasa tidak khusyuk ketika misalnya saya sedang clash atau saya memiliki masalah dengan orang-orang di sekitar saya, dengan istri saya, dengan anak saya, dengan teman kerja saya, atau dengan siapa saja. Rusaknya silaturahmi antara kita dengan orang lain itu pasti akan sangat mempengaruhi kualitas ibadah kita, sangat mempengaruhi semangat kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah menurut para ulama kenapa sebelum masuk ke bulan Ramadan kita diminta untuk menyambungkan tali silaturahim. Ya, antara lain dengan meminta maaf kepada orang-orang di sekitar kita, terutama kepada keluarga, orang tua, saudara, kerabat kita. Dan juga diikuti dengan keikhlasan kita untuk memberi maaf kepada orang lain yang menurut kita bersalah kepada kita, baik orang itu meminta ataupun tidak meminta. Nah, ini penting. Jadi membangun kembali hubungan silaturahmi, menyambungkan kembali tali silaturahmi yang mungkin terputus selama setahun terakhir pasca kita ditinggalkan oleh bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah yang lalu. Yang ketiga, menurut saya yang sebaiknya kita lakukan untuk dalam rangka mempersiapkan batin kita menyambut kedatangan tamu agung bulan suci Ramadan, yaitu adalah dengan menumbuhkan sikap altruisme atau menumbuhkan sikap empatik di dalam diri kita. Karena bulan Ramadan itu nanti adalah bulan-bulan di mana salah satu pelajaran moral penting dalam bulan Ramadan itu adalah bagaimana kita menumbuhkan empati. Jadi kita disuruh lapar dan haus di dalam bulan suci Ramadan. Salah satu pelajaran moralnya adalah supaya kita juga bisa merasakan bagaimana susahnya orang-orang yang lapar beneran, orang-orang yang haus beneran sepanjang hidup mereka. Bagaimana kaum fakir miskin itu berpikir keras untuk makan apa hari ini, minum apa hari ini. Sementara kita mungkin kita berpuasa pada waktu sahur, tapi
dana untuk berbuka secara mewah itu sudah tersedia. Nah, memasuki bulan Ramadan kita diminta untuk menumbuhkan mental altruisme itu. Dan itu salah satu cara menumbuhkannya adalah dengan bersedekah, dengan berbagi kepada orang lain. Nah, oleh karena itu memasuki bulan Ramadan bersedekahlah, perbanyaklah sedekah, perbanyaklah berinteraksi dengan kaum duafa, kaum fukara dan masakin agar tumbuh jiwa empatik di dalam diri kita. Nah, mudah-mudahan 3 hal itu kalau kita lakukan maka insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan dengan tenang, dengan damai, dengan nyaman, dan insya Allah keberkahan bulan Ramadan menjadi milik kita. Sekian dulu para sahabat catatan Kamarudin kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.